Rumah kedua suamiku. Karya Arumi Naza. Bab 18. Aku benci mama, aku mau ikut papa. Saja, mama jahat, mama kejam. Tubuhku merosot di depan pintu kamar. Putriku, buliran kristal jatuh. Membasahi pipi. Tidak ada yang sanggup aku lakukan. Untuk saat ini, kecuali hanya memukul-mukul daun pintu, berharap agar anak itu keluar lalu meminta maaf padaku. Sakit sekali, kata-kata Melisa. Barusan seperti sebuah godam yang menghantam ulu hati. Aku bisa berdiri tegar ketika Mas Gandhi menyakiti hati ini dengan pengkhianatan yang ia lakukan. Tetapi hati ini tidak bisa menahan sakitnya mendapat bentakan dari darah daging yang aku besarkan. Melisa, kenapa anak itu ikut-ikutan menyakiti hatiku? Padahal ialah satu-satunya alasan untukku kuat dan tetap bertahan. Hampir setengah bulan ia menjalani hari tanpa sosok seorang ayah. Hatinya jadi membatu. Bagaimana jika selamanya sudah menjadi hal yang lumrah jika seorang anak perempuan lebih lengket kepada ayahnya, dan hal itu terjadi pada Melisa. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa putri yang aku didik sejak bayi jadi seperti ini? Apa aku pernah salah dalam berperilaku, atau ini adalah imbas dari perbuatan buruk papanya? Setelah membuang cukup air mata, lalu tercenung beberapa saat, aku segera beranjak dari pintu yang tertutup rapat. Tidak terdengar aktivitas apapun dari dalam. Melisa merajuk dan mungkin sudah tertidur. Sekarang kulangkahkan kaki menuju meja makan, menata ulang piring dan sendok milik Melisa yang berhamburan. Kutatap sepiring nasi yang baru seperempatnya aku habiskan. Selera makanku hilang. Aku kenyang karena terlalu banyak menelan kesedihan. Akan tetapi, perutku justru menjadi mual sekarang. Ya, aku mual setelah melihat potongan video yang memperlihatkan dua pengkhianat. Itu Mama Mahira dan Mas Gandhi sedang bersama Safira di sebuah bab YSHOP. Wanita itu terlihat berjalan pelan sambil mendorong sebuah stroller berwarna hitam. Jadi, Safira sudah melahirkan dan hal ini pula yang menahan Mas Gandhi hingga tidak pulang dan melupakan anak sendiri. Tetapi, kenapa bisa? Bukankah Safira bilang usia kehamilannya baru 7 bulan? Kalaupun anak itu lahir lebih cepat dari perkiraan dokter, kondisi bayinya pasti prematur. Mereka tidak mungkin bisa membawanya berkeliaran bebas seperti ini. Ya ampun, apa jangan-jangan Safira sudah hamil sebelum mereka menikah, dan itu artinya Mas Gandhi sudah lebih dulu berzina. Astagfirullah, bebintanjingan sekali lelaki itu. Ponsel yang aku letakkan di atas meja kembali berdering. Panggilan dari Eva yang nampaknya sudah tidak sabar menunggu reaksiku. Setelah melihat video yang dikirimnya, "Shanum, udah?" Masih dengan nada yang terburu-buru, ia menanyaiku. Aku menghela napas berat, kemudian mengangguk meskipun ia tidak akan dapat melihat apa yang aku lakukan. "Sudah, Fa." Aku tidak sadar, suaraku menjadi serak karena habis menangis. Lalu, hal itu justru membuat Eva menyesal. "Ya ampun, Shanum, maafkan aku. Sebenarnya aku nggak tega untuk memberitahumu tentang ini." Sesalnya, irama suara yang pelan dan terdengar enggan menyeratkan betapa ia merasa bersalah padaku. "Iya, nggak apa-apa.
Eva pasti menyangka jika aku menangisi lelaki brengsek itu. Kamu tahu siapa perempuan yang menggendong bayi itu? Kenapa dia bersama suami dan mertuamu? Iya, aku tahu. Dia istri muda Mas Gandhip kemarin ketika kami bertemu, dia masih mengandung. Astaga, awalnya aku tidak percaya dengan gosip yang beredar tentang Papa Melissa, tapi setelah melihat hal itu secara langsung, aku jadi percaya. Apalagi Irfan pun mengakui kalau sebenarnya dia juga tahu tentang hubungan gelap suamimu dengan selingkuhannya, dan aku pikir kamu belum tahu. Sebuah senyuman tersungging di bibirku. Terima kasih, Eva, karena kamulah aku tahu jika suamiku mendua, karena kamu juga aku tahu kalau ternyata Jalang itu sudah melahirkan benih cintanya dengan suamiku. Jadi, Irfan sudah tahu dan malah menyembunyikan hal ini dariku. Cecarku kecewa. Bukan hanya Irfan, tapi semua staf di kantor mereka. Aku mencebik kecewa, kusandarkan bahu ke kursi, lalu menatap langit-langit rumah ini. Aku membuang napas panjang. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Aku merasa dibohongi oleh semua orang. Tapi aku tidak tahu, Shanum. Irfan bilang Gandhi mengancam siapa saja yang berani bicara. Dia bisa memecat mereka sebab punya wewenang di sana. Baiklah, terima kasih sudah memberitahuku. Eva, sebentar lagi kami akan bercerai. Pembicaraan itu berakhir dengan ucapan salam, lalu aku membereskan sisa makan siang yang tidak tertuntaskan. 2 hari berikutnya aku habiskan untuk melakukan rutinitas seperti biasa, mengurus anak lalu pergi ke rumah customer untuk memberikan dekorasi terbaik pada acara mereka. Terhitung ada 3 acara yang aku handle dalam 2 hari belakangan. Untungnya, Melissa tidak lagi rewel. Seperti kemarin, anak itu tidak lagi bertanya tentang papanya padaku. Hanya saja, ia berubah menjadi lebih pendiam. Anak itu jarang mau bicara dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan menonton televisi dan menggambar. Pagi hari ketika Melissa sekolah, aku gegas pergi ke rumah customer dan melakukan tugasku di sana, lalu di siang hari menjemput anak itu ke sekolah dan menemaninya di rumah. Sepanjang hari walau nyaris hampir tidak ada percakapan di antara kami. Aktivitas yang padat cukup membuatku melupakan segala permasalahan yang ada. Menyusun satu persatu bunga, balon, dan pernak-pernik dekorasi merupakan hiburan tersendiri bagiku. Ketika pelanggan mengatakan puas dan suka dengan hasil tanganku, saat itulah semangat dalam diri kembali berkobar. Aku pulang dengan perasaan yang senang dan menghadapi sikap Melissa dalam tenang. Aku memang pandai mengatur ruangan menjadi indah dipandang mata, tetapi aku tak mampu mengatur hidupku agar tetap indah. Sepanjang masa rumah tangga yang aku bina selama 7 tahun lamanya tidak berjalan sesuai ekspektasi, bukan bermuara pada dermaga melainkan lembah kehancuran. Sama halnya dengan sikap putriku, walau akulah yang melahirkan dan merawatnya selama ini, tetapi aku tetap tidak bisa mengendalikan sikapnya demi membuat senyumnya kembali mengembang dan tawanya bergema ria. Aku pun bermaksud memberi kejutan pada Melissa dengan membawanya ke sebuah showroom mobil. Kami pergi berdua mengendarai taksi lalu berhenti tepat di bangunan besar yang keseluruhan dindingnya berbahan kaca.
Kita mau kemana, Ma? Mau ambil mobil punya Melisa. Melisa bosan kan kalau kita kemana-mana naik taksi? Jadi, Mama beli mobil untuk kita berdua. Ucapku, kulihat manik matanya. Berbinar, anak itu mengangguk dengan sebuah senyuman yang mengembang. Jadi, Melisa akan punya 2 mobil. Dong, mobil Mama dan mobil Papa. Yeay. Celotehnya membuatku terhenyak. Iya, sayang. Ayo kita lihat mobilnya. Ajakku agar ia tidak membahas tentang lelaki itu terlalu jauh. Kami berjalan bergandengan tangan, sembari mempercepat langkah agar segera sampai ke dalam showroom. Di dalam sana, kami disambut ramah oleh seorang pria yang aku temui semalam. Dialah Hermawan, karyawan showroom yang membantuku memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan. Pilihanku pun jatuh pada kendaraan roda 4 berwarna silver yang ukurannya tidak terlalu besar. Pantaslah untuk dikendarai oleh seorang perempuan sepertiku. Semalam, aku baru memberinya uang tanda jadi saja. Hari ini aku datang untuk melunasi semuanya, sekaligus membawa mobil itu pulang, sembari menunggu administrasi selesai dan berkas-berkas yang menyangkut kepemilikan. Aku mengajak Melisa untuk makan di sebuah restoran cepat saji yang kebetulan berada di sebelah bangunan ini. Melisa lapar, kan? Kita makan di sana dulu, ya. Melisa lekas mengangguk setelah matanya mengikuti arah jari telunjukku. Aku tahu ia sangat senang ke tempat itu. Selain bisa memesan ayam goreng kesukaannya, ia dapat bermain dengan puas sebab terdapat area bermain di lantai 2-nya. Hanya dalam hitungan menit, kini kami sudah berada dalam restoran cepat saji tersebut. Kami pun mengambil posisi pada kursi yang letaknya berdekatan dengan area bermain, sembari menunggu pesanan datang. Aku segera menghubungi seorang teman yang sudah membantuku dalam proses gugatan perceraian. Sementara Melisa mengurai waktunya dengan bermain perosotan. Tak lama kemudian, Ingrid, teman yang aku tunggu, sudah datang. Begitu pula pesanan yang kami minta. Aku sudah memesan lemon, teh kesukaan Ingrid, sehingga ketika ia datang, wanita itu bisa langsung meminumnya. Steak dan kentang goreng adalah menu yang aku nikmati bersama Ingrid, sementara Melisa menghabiskan ayam gorengnya dengan sangat lahap. Kerap digoda oleh Ingrid, Melisa tertawa berulang kali dan tak lagi murung. Seperti biasanya, sudah selesai, Sanum. Kemungkinan besar Gandri akan menerima surat gugatan itu lusa. Lapornya setelah Melisa tidak ada di antara kami. Anak itu sudah masuk lagi ke area bermain dan sedang duduk di atas ayunan. Syukurlah, aku menghela napas lega. Rantai yang seakan membelenggu terurai perlahan. Tapi bagaimana dengan Melisa? Hak asuhnya akan tetap berada di tanganku, kan? Iya, dia masih di bawah umur. Otomatis Melisa akan tetap bersamamu. Aku mengucap syukur berulang kali. Untunglah, aku punya teman, seorang pengacara seperti Ingrid. Hari berikutnya, hubunganku dan Melisa mulai membaik. Aku juga sudah mengantar jemput Melisa dengan mobil baru sehingga pengeluaran tidak terlalu membengkak beberapa hari ini. Namun siapa sangka suatu ketika saat aku menjemput Melisa ke sekolah, aku tidak menemukan anak itu di sana. Saat aku bertemu dengan Bu Elvita dan menanyakan keberadaan putriku, wanita berkaca
Mata itu mengatakan kalau Melisa sudah pulang dijemput oleh papanya. Kenapa ibu izinkan? Tanyaku sedikit. Membentak. Wanita itu terkesiap, mimik ramahnya berubah dan aku baru sadar wali kelas Melisa tidak patut dipersalahkan. Ia tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan rumah tanggaku dan rasanya aku pun malu untuk memberitahunya. Dia kan papanya, apa saya salah? Bu Elvita menampik ucapanku. Dengan nada suara yang sedikit ketus, ia melayangkan tatapan aneh padaku lalu berkata dengan raut wajah yang datar, Pak gandikan suami Bu Sanum. Dia pasti akan membawa Melisa pulang ke rumah kalian, lalu kenapa? Ibu jadi keberatan. Aku mengelakkan wajah dari matanya, menatap langit terik di siang hari yang menyilaukan mata, sambil mencari permulaan yang tepat untuk menceritakan semuanya. Saat aku dilanda kebimbangan untuk memilih tetap bicara atau bungkam, tiba-tiba seorang pria memanggil namaku dari belakang. Sanum, aku mencarimu ke rumah. Tetapi rupanya kamu ada di sini. Ucapnya membuatku kaget bukan? Kepalang. Bersambung.